Selamat petang Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan pada petang hari ini kita bisa bertemu kembali untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersekutu pada petang hari ini. Terima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan kepada kami sepanjang kami berpuasa. Saat ini kami merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus tolong kami untuk bisa mengerti akan firman-Mu dan tolong hamba-Mu dalam memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah dikasih Tuhan, kalau kita hitung-hitung ya, menjelang Paskah nanti tanggal 4 April, maka hari ini adalah hari pertama bagi kita semua yang mau mengadakan doa puasa sepanjang 40 hari menjelang Paskah. Nah, mengapa doa puasa ini penting? Dan hari ini saya ingin membagikan sebagian alasan kenapa sih doa puasa itu baik dijalankan oleh anak-anak Tuhan. Saudara, pada masa perjanjian lama, doa puasa biasa dipakai oleh bangsa Israel untuk menunjukkan bahwa mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan, sehingga Tuhan boleh mengampuni segala dosa mereka. Tuhan boleh mengurungkan niatnya untuk menghukum bangsa itu ketika bangsa itu berbuat kesalahan. Tapi dalam perjanjian baru, doa puasa itu merupakan satu hal di mana sebagai alat yang bisa dipakai oleh anak-anak Tuhan untuk melatih pengendalian diri, untuk melatih emosi, melatih cepat marah dan sebagainya. Itu adalah latihan untuk kerohanian, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan kedagingannya dilemahkan, kerohaniannya ditingkatkan. Nah, tetapi menjalankan doa puasa yang benar itu adalah suatu hal yang tidak mudah. Suatu kali bangsa Israel pernah mengadakan doa puasa terus-menerus, tetapi tidak didengar oleh Tuhan apa yang mereka doakan. Mengapa? Mari kita simak apa yang Tuhan katakan tentang bangsa ini. Yesaya 52 ayat 2-3a. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya, mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Maka mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Ini adalah perkataan Tuhan kepada Nabi Yesaya, untuk Nabi Yesaya menyampaikan kepada umatnya, kepada bangsa Israel. Tuhan menjelaskan kepada Nabi Yesaya mengapa Tuhan tidak menjawab doa puasa mereka. Tuhan mengatakan di ayat tadi, memang setiap hari bangsa Israel itu seperti seolah-olah itu mendekat kepada Tuhan, lalu mencoba mengenal jalan Tuhan, lalu bangsa itu seolah-olah tidak meninggalkan Tuhan dan menanyakan firman Tuhan, aku harus berbuat apa? Seolah-olah seperti itu. Seolah-olah mereka suka membicarakan firman Tuhan, suka membaca hukum-hukum Tuhan, memang itu dijalankan. Terus suka membaca firman Tuhan itu seperti kita sekarang, contohnya kita setiap hari bersama-sama membaca Alkitab, mungkin sehari 2 pasal. Dan itu dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Tiap-tiap hari mereka membaca Taurat, tiap-tiap hari mereka berdoa, tiap-tiap hari mereka membicarakan tentang firman Tuhan. Seolah-olah mereka melakukan ritual keagamaannya dengan baik, seolah-olah mereka melakukan semuanya dengan baik. Tetapi Tuhan tidak memperhatikan bangsa itu. Tuhan tidak mengindahkan hati bangsa itu. Apa yang menyebabkan Tuhan tidak memperhatikan doa puasa dari bangsa itu? Sebabnya ada di Yesaya 58 ayat 3b. Sebab sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Jadi ternyata pada hari puasa itu mereka masih tetap mengurus urusan mereka sendiri. Artinya mereka menjalankan kehidupan sesuai dengan apa yang mereka mau.
tidak menjalankan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan itu saja, mereka menjalankan kehidupannya tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Mereka melakukan kehidupan ritualnya, tetapi di dalam hatinya tidak jujur kepada Tuhan. Nah, lalu banyak di antara mereka yang berpuasa, tapi kenyataannya doa puasa mereka itu hanya untuk menunjukkan ke orang-orang bahwa ini loh, aku ini berpuasa, aku ini saleh, demi dihormati, agar banyak orang mengikuti mereka. Artinya kalau mereka dihormati, aku mau ikut dia yang saleh. Itu dasar dari puasa mereka. Padahal Tuhan melihat hati, dan Tuhan tidak menyukai kemunafikan. Karena mereka berpuasa bukan karena mereka itu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka berpuasa supaya terlihat saleh. Lalu dikatakan juga, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Ini artinya mereka bertindak sewenang-wenang. Di belakang dari jemaat yang memperhatikan mereka, mereka punya bawahan. Ada orang-orang lemah, ada orang-orang yang tidak punya kekuatan atau tidak bisa membantah mereka. Dan orang-orang seperti itu oleh mereka dipaksa untuk bekerja melebihi kekuatan, dipaksa untuk menuruti kemauan mereka, kemauan pemimpin-pemimpin agama yang seolah-olah saleh ini. Dan Tuhan tidak menyukai itu. Tuhan juga tidak menyukai doa puasa dari seluruh bangsa yang hatinya munafik. Pada waktu itu bangsa Israel diizinkan punya budak. Nah, Tuhan tidak menyukai mereka sewenang-wenang terhadap budaknya. Tapi pada saat mereka berdoa puasa, mereka melakukan hal itu. Dan itu merupakan satu kemunafikan di mata Tuhan. Sehingga doa puasa mereka tidak didengar oleh Tuhan. Itu adalah penilaian Tuhan terhadap bangsa Israel. Jadi Tuhan tidak menjawab doa-doa mereka. Lalu Tuhan mengingatkan lagi melalui Nabi Yesaya. Kita baca Yesaya 58 ayat 4. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Jadi mereka berpuasa sambil berbuat jahat. Mereka malah mengucilkan orang-orang yang hidupnya sesuai atau takut kepada Tuhan. Nabi-nabi mereka yang benar itu dikucilkan. Nabi-nabi mereka yang menegur kehidupan yang tidak saleh dari bangsa ini dikucilkan oleh bangsa ini. Orang-orang yang berbuat benar justru dipersalahkan, dipojokkan, difitnah, dan mereka bisa melakukan itu karena mereka lebih berkuasa. Mereka lebih banyak jumlahnya. Semua kelakuan mereka itu jahat di mata Tuhan, sehingga doa mereka tidak dijawab Tuhan. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan oleh kita ketika kita berpuasa? Yesaya menuliskan hal-hal yang apa harus dilakukan ketika kita berpuasa. Ditulis dari Yesaya 58 ayat 6. Bukan, berpuasa yang kau kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Jadi puasa yang dikehendaki Tuhan adalah membuka belenggu-belenggu kelaliman. Itu artinya melepaskan diri kita dari ikatan kejahatan. Lalu artinya tidak melakukan kejahatan. Sebelum puasa kita sudah minta ampun kepada Tuhan, lalu selama berpuasa juga jangan melakukan kejahatan, membuang rasa marah, rasa dendam, iri hati, dan hal-hal yang bisa membangkitkan kemarahan terhadap orang lain, membuang sikap-sikap buruk kita. Lalu termasuk kita juga harus bersikap baik terhadap bawahan kita. Itu yang harus kita lakukan ketika kita berpuasa. Kita tulus di hadapan Tuhan, kita melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Lalu melepaskan tali-tali kuk itu adalah kita melepaskan orang-orang yang selama ini menolong kita atau bekerja pada kita dari beban-beban yang berat. Selama kita puasa, kita harus introspeksi. Coba lihat,
Apa yang kita lakukan terhadap bawahan kita, misalnya terhadap orang-orang yang memang harus tunduk kepada kita, misalnya apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita bertindak sewenang-wenang seperti menaruh kuk di pundaknya lalu membiarkan itu menjadi beban bagi orang itu? Atau kita sudah melakukan kebaikan? Tuhan yang meminta kita semua untuk mengangkat kuk dari orang-orang yang selama ini kita tindas, sehingga orang-orang itu terlepas dari beban kesusahannya, terlepas dari beban berat, atau seolah-olah terlepas dari hal-hal yang memaksa mereka harus melakukan itu karena kita sebagai atasannya. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus melakukan hal-hal ini sebelum kita berpuasa dan selama kita berpuasa. Ampuni yang bersalah, jangan melakukan hal yang membuat orang lain marah. Cobalah kuasai diri ketika kita mau marah, jangan ada iri hati, jangan menekan orang lain. Lalu juga mematahkan setiap kuk itu artinya mematahkan beban kuk yang kita pasang pada orang lain. Seperti tadi saya bicara, kalau pada zaman itu tuh membebaskan budak ya, tapi kalau sekarang berhenti mengatur kehidupan seseorang untuk melakukan kehendak kita. Jadi kalau tadi ada bawahan kita, berhenti menekan dia. Dia memang kita gaji atau dia memang harus tunduk kepada kita karena kita atasannya. Tetapi perlakukan dia sesuai dengan tugasnya. Jangan menambah-nambahkan beban yang susah kepada dia. Kalau memang tugasnya sebegitu, ketika dia tidak bisa melakukan apa yang kita perintahkan, coba tolong. Lalu juga cobalah untuk tidak mengatur kehidupan orang lain. Mentang-mentang dia bawahan kita, kamu hidupnya harus begini. Tidak seperti itu. Kalau kita bisa melepaskan semua ini, maka doa puasa kita boleh didengar oleh Tuhan. Nah, kalau begitu kita harus belajar banyak atau kita harus mawas diri sebelum kita berpuasa, saudara. Jangan ada dendam. Setelah itu datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, kendalikan emosi, buang segala kedagingan kita, tingkatkan kedekatan kita kepada Tuhan. Banyaklah berdoa. Ubahlah semua karakter kita yang buruk, lalu datang ke hadirat Tuhan. Pada saat sekarang, saya percaya ketika pandemi ini kita semua diperhadapkan pada hal-hal yang sulit. Itu membawa stres tersendiri sehingga kadang-kadang kita emosi, atau bukan kadang-kadang ya, sering kali kita melihat, masalah yang satu belum selesai, masalah yang lain sudah ada. Ketika kita berpuasa, kita akan tetap diperhadapkan pada masalah seperti ini, saudara. Tetapi karena kita tahu kita sedang berpuasa, coba kendalikan. Ketika ada satu hal yang berat, tunggu dulu. Jangan keburu marah, masuk ke kamar yang tertutup, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku harus bagaimana menghadapi ini. Baru setelah kita emosinya stabil, kita bicara dengan orang yang menjadikan atau membuat masalah dalam kehidupan kita itu ya, atau kita meminta jalan keluar kepada Tuhan. Semua itu kita lakukan bersama dengan Tuhan. Kalau kita tenang, kita bisa mendengar suara Tuhan. Tuhan menuntun langkah-langkah kita dalam menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Mari saudara, tingkatkan doa puasa kita. Belajar untuk doa puasa. Dan biarlah segala pergumulan kita boleh dijawab Tuhan melalui doa puasa ini. Puji Tuhan. Kita berdoa ya saudara. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tolong Roh Kudus, tolong kami untuk kami bisa mengendalikan diri kami, untuk kami bisa memotong kedagingan kami, dan kami bisa belajar untuk lebih sabar, untuk tidak emosi. Kami bisa belajar untuk mengikuti karakter Tuhan Yesus, supaya Engkau mendengar seluruh doa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.